Oke guys, sekarang kita masuk tentang codingan asinkronus ya di JavaScript. Jadi kemarin di video sebelumnya kan udah bahas tentang sedikit teori ya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Oke. Nah, salah satu bentar. Gue masuk nih. Kalau kita masuk ke window guys nih, window object ya, di situ ada method set timeout. Mana set timeout? Nah, jadi dia masuk ke window object ya, ini guys. Oke, kita coba set timeout. Jadi kita sebenarnya ini bukan hal yang aneh sih. Setahu ini cukup sering lah di Hai, gua dari callback ya. Ini dari callback nih. Dan misalnya ini 2000 milisecond atau 2 detik. Oke. Nah, dan di sini gua ituin log hai, gua dari global scope. Yes. Oke. Mari kita cek ya. Nah, teman-teman perhatiin ya, tadi ketika kita run ya, dia pertama tuh dari global scope dulu ya. Jadi dia ini dulu nih. Setelah 2 detik baru muncul hai, gue dari callback ya. Perhatiin ya, ini emang ada di 2. Nah, inilah salah satu contoh dari asynchronous ya. Jadi dia seolah-olah ini sebenarnya berbarengan kan. Hanya saja ini tulisan ini muncul setelah 2 detik gitu. Jadi ini dulu gitu kan tadi, baru ini. Nah, lucunya guys, kalau kita ubah ini jadi 0 detik ya, itu hasilnya tetap guys. Jadi nih. Nah, jadi tetap si global scope dulu walaupun ini 0 detik gitu, karena dia di stack ya. Ya, gitulah guys. Nah, oke, lalu kita bisa ubah juga ini menjadi misalnya kita hapus nih, lalu kita bikin fungsi ya, change text gitu ya, bahasa Inggris saja karena bahasa Inggris bahasa global gitu guys. Ini dokumen query selector ya, lalu kita target ke H1 ya, text content hai, gua dari callback ya. Kayak gini. Lalu ini juga bisa gua ganti nih. Nah, maka kita bisa ganti ini ya, jadi change text. Ini kita functionnya. Nah, ini 2000 milisecond ya, atau 2 detik ya. Kalau kita save ya, kita run. Nah, ini kan berubah nih. Perhatiin ya. Jadi si tulisan ini tuh tadi kan nggak ini kan. Nih, kalau misalnya kita save ya. Tuh, title here dulu nih. Baru setelah 2 detik berubah jadi hai, gue dari callback. Jadi dengan ini gitu ya. Jadi dia mengganti si tulisan ini nih guys, yang kita hardcode ya,
hardcode sini, si title here ini diganti dengan tulisan hi gue dari callback itu setelah 2 detik ya, ini. Jadi si change tag ini dipanggil setelah 2 detik gitu. Jadi ya gitu. Oke, lalu kita bisa ubah apa lagi ya? Kita bisa misalnya kita hapus misalnya. Oke, kita bisa hapus, lalu kita bisa bikin tadi ya timer ID ya, kita masukkan yang tadi ya, yang tadi ini sebagai ini apa namanya, masukkan ke variable ya, timer ya. Lalu query selector, nah kita ambil ID cancel ya, karena di sini nih si buttonnya kita pakai ID-nya cancel ya. Kita ambil si ID-nya itu, lalu kita add event listener, kita klik aja ya, klik event. Jadi klik event, lalu kita munculkan log, misalnya timer ID, lalu clear timeout ya. Clear timeout nih method ya, timer ID, lalu log timer cancel. Oke, kita coba save. Nah, jadi gini bro, ketika di run ya, jadi nih, kita refresh dulu. Jadi kalau gua klik ini, dia si ini nih, si timer ini, jadi dalam 3 detik kan akan menghasilkan ini kan, tulisan ini nih, hi gua dari callback ya, harusnya seperti itu. Cuma karena gua klik ya di sini nih button ya, jadi dia mengenerate ini nih clear timeout. Jadi si ini tuh tidak jadi dijalankan. Jadi kalau misalnya nih gue jalanin lagi nih, gue klik, dia tetap title here ya, nggak berubah ya. Tapi kalau misalnya didiamin selama 3 detik, nah ini kan berubah jadi tulisan hi gue dari callback. Oke, paham ya? Jadi ini ya salah satu contoh dari asynchronous ya. Jadi dia itu bareng ya, sebenarnya berbarengan. Si ini nih ngitung sampai 3 detik duluan mana gitu, ini dari 0 sampai 3 detik atau ini gitu kan. Kalau duluan ini kan ada clear ya, jadi si ini fungsi ini tidak akan dijalankan gitu. Tapi kalau ternyata duluan ini, ya udah gitu, tulisannya langsung berubah gitu. Ini tulisan di sini langsung berubah jadi hi gue dari callback. Oke, semoga contoh yang sederhana ini bisa mewakili ya. Oke, kita lanjut dengan bahasa berikutnya. Oke, di lain waktu. Thank you guys.